Ini baru bikin hati bobotoh lega. Begini pernyataan jujur Sadil Ramdhani usai resmi gabung Persib Bandung. Sampai ungkap satu rahasia besar ini. Wah, apakah itu? Simak sampai selesai. Nah, ini baru super top Marco Top. Akhirnya Bojan Hodak ungkap hal mengejutkan soal rombongan kedatangan pemain asing baru Persib musim depan. Sampai buat pesan khusus untuk bobotoh. Wah, apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Persija auto nangis menderita. Manajemen Persib Bandung serobot playmaker naturalisasi timnas Indonesia Tom Haye karena gaji di Persib lancar gak tukang nunggak kayak Persija. Jadi harapanku sekarang usai Persija buat statement aneh ini. Penasaran? Simak detail lengkapnya ini. Wah, tepat tadi malam. Rahmat Irianto putuskan tetap berseragam Persib Bandung dan batal cabut dari kota Bandung. Jadi harapanku usai pengumuman mengejutkan ini. Wah, ada apakah gerangan? Yuk simak informasi selengkapnya. Kalau gini caranya Persib bisa hat-trick juara nih musim depan, Adam Alis langsung buat pernyataan jujur khusus untuk Sadil Ramdhani usai gabung. Peringatkan satu hal serius ini agar cepat dicintai bobotoh. Wah, apa ya? Temukan faktanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ini baru bikin hati bobotoh lega. Begini pernyataan jujur Sadil Ramdhani usai resmi gabung Persib Bandung. Sampai ungkap satu rahasia besar ini. Wah, apakah itu? Simak sampai selesai. Sadil Ramdhani, gelandang serang timnas Indonesia, tampil penuh semangat menyambut petualangan barunya bersama Persib Bandung. Pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara itu tak hanya siap unjuk kemampuan, tapi juga ingin jadi bagian dari sejarah Maung Bandung yang tengah digdaya. Saya ingin merasakan juara seperti teman-teman pemain yang sekarang ini. Saya ingin menjadi bagian dari sejarah Persib, tegas Sadil dengan penuh ambisi. Sadil juga tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada bobotoh. Fanatisme supporter Persib yang luar biasa disebutnya sebagai bahan bakar semangat yang besar. Persib benar-benar hebat. Tim yang besar dengan bobotoh yang sangat fanatik. Itu yang membuat saya gembira dan sangat termotivasi berada di Bandung, ungkapnya. Momen ini juga menjadi semacam mimpi yang jadi nyata. Sadil mengenang masa kecilnya saat hanya bisa menyaksikan Persib dan pemain-pemain besar seperti Bang Atep lewat layar kaca. Dulu saya dan teman-teman di kampung halaman melihat Persib itu tim yang sangat besar. Kami hanya melihat pemain-pemain besar seperti Bang Atep yang bermain di Persib lewat tayangan Liga Indonesia di TV. Jadi satu kebanggaan untuk saya bisa berada di Persib sekarang, lanjut ex pemain Sabah FC tersebut. Menariknya, keputusan Sadil untuk merapat ke Bandung juga tak lepas dari peran sang ibu. Semua karena restu dari ibu saya. Ibu langsung memberikan keputusan saya untuk bergabung dengan Persib. Apalagi ibu juga sudah senang dengan Persib sebelumnya. Sebab Persib memang tim yang sangat besar di Indonesia. Jadi keputusan saya sangat bulat untuk berada di sini, katanya penuh haru. Kini, Sadil resmi mengenakan seragam biru Maung Bandung. Ia siap memberikan segalanya demi menjaga tradisi juara yang telah dibangun rekan-rekan barunya. Nah, menurut kamu apakah Sadil Ramdhani bisa langsung nyetel dan memberi dampak besar buat Persib musim depan? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Nah, ini baru super top Marco Top. Akhirnya Bojan Hodak ungkap hal mengejutkan soal rombongan kedatangan pemain asing baru Persib musim depan.
sampai buat pesan khusus untuk Bobotoh. Wah, apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Setelah resmi memperkenalkan Sadil Ramdhani sebagai rekrutan anyar, Persib Bandung dipastikan belum selesai belanja pemain untuk menghadapi musim 2025/26. Sadil hanyalah satu dari beberapa nama baru yang akan memperkuat skuad Maung Bandung di ajang Liga 1 dan AFC Champions League 2 musim ini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, buka suara soal rencana besar di balik bursa transfer kali ini. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa proses perekrutan pemain sudah dirancang matang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan para pemain musim lalu. Kami sudah mempersiapkan pengganti. Jadi, saya percaya kami akan punya tim yang bagus lagi, kata Hodak dengan penuh keyakinan. Tak hanya sekadar menggantikan. Hodak menekankan bahwa pemain-pemain yang didatangkan memiliki kualitas teknis yang terukur dan yang tak kalah penting karakter kuat yang dibutuhkan Persib untuk bersaing di level atas. Meski begitu, Hodak juga menyadari tantangan yang akan datang. Ia meminta Bobotoh untuk memberikan waktu bagi pemain-pemain anyar agar bisa beradaptasi secara maksimal. Tapi Bobotoh harus lebih sabar karena para pemain baru perlu waktu untuk adaptasi dengan klub baru, gaya bermain baru, dan dengan game juga perkembangan baru. Tapi saya percaya kami akan menjadi tim yang bagus, tegasnya. Nah, Bobotoh, gimana menurut kamu? Siapa kira-kira pemain baru lain yang cocok berseragam Persib musim ini? Yuk, tulis prediksi dan harapan kamu di kolom komentar. Persija auto nangis menderita. Manajemen Persib Bandung serobot playmaker naturalisasi timnas Indonesia Tom Haye karena gaji di Persib lancar, gak tukang nunggak kayak Persija jadi harapanku. Sekarang usai Persija buat statement aneh ini. Penasaran? Simak detail lengkapnya ini. Kabar panas soal kemungkinan bergabungnya gelandang keturunan Indonesia, Tom Haye, ke Persija Jakarta akhirnya ditanggapi langsung oleh manajemen Macan Kemayoran. Direktur Persija Muhammad Prapanca memberikan klarifikasi atas spekulasi yang tengah ramai di jagat maya. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang diterima terkait pemain baru yang akan bergabung ke klub ibu kota. Kami hanya menyiapkan anggaran. Pelatih yang menentukan pemain, ujar Prapanca. Ia menambahkan pelatih Mauricio Souza diberikan keleluasaan penuh dalam memilih pemain incaran untuk mengisi skuad musim depan. Terkait nama Tom Haye yang belakangan ramai dibicarakan, Prapanca mengaku belum bisa memastikan apakah sang pemain termasuk dalam daftar yang sedang didekati. Kami belum diberitahu siapa pemainnya. Kalau sudah ada foto saya dengan Tom Haye baru kami bisa konfirmasi, katanya sedikit berseloroh. Tom Haye sendiri sempat menyentil ketertarikannya terhadap atmosfer Liga 1 Indonesia, khususnya duel panas derby Indonesia antara Persija versus Persib. Lewat siniar pribadinya The Haye Way, Haye mengungkap, saya melihat Instagram Mark Klok dan video tentang derby tersebut. Saya ingin lebih sering mengikuti Liga 1 karena banyak rekan setim saya di timnas yang bermain di sana. Namun hingga kini belum ada langkah resmi atau tanda-tanda konkret Haye akan mendarat di Jakarta. Prapanca memastikan pihak manajemen sepenuhnya akan mendukung keputusan pelatih soal siapapun yang dianggap cocok memperkuat tim. Kami akan mendukung pelatih dalam memilih pemain yang dianggapnya terbaik untuk tim, tandasnya. Sementara itu, admin channel YouTube Offside Persib ikut menimpali rumor ini dengan sedikit sindiran. Menurutnya, jika Tom Haye ingin benar-benar merasakan atmosfer kompetisi dan stabilitas finansial, klub yang paling masuk akal justru adalah Persib Bandung. Kalau cuma mau rasakan atmosfer derby, ya ke Persib aja. Gaji lancar. Nah, menurut kamu gimana, fans sepak bola Indonesia? Kalau Tom Haye akhirnya main di Liga 1, lebih cocok gabung Persija atau Persib? Yuk komentar di bawah dan tag teman debatmu. Wah, tepat tadi malam.
Rahmat Irianto putuskan tetap berseragam Persib Bandung dan batal cabut dari kota Bandung. Jadi harapanku usai pengumuman mengejutkan ini. Wah, ada apakah gerangan? Yuk simak informasi selengkapnya. Setiap perjalanan indah pasti memiliki akhirnya. Begitu pula kisah kebersamaan antara Persib dan Rahmat Irianto. Gelandang bertahan berusia 25 tahun ini resmi tidak lagi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung untuk musim 2025-26. Setelah kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama yang sudah terjalin selama 3 musim terakhir. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengungkapkan apresiasi mendalam atas segala kontribusi yang telah diberikan Rian. Selama 3 tahun bersama Persib, Rian selalu menjadi bagian penting tim ini, termasuk ketika meraih back-to-back champions di Liga 1 2023/24 dan 2024/25. Hatur nuhun Rian atas segala dedikasi dan kontribusinya selama ini, ujar Aditya. Musim berikutnya bersama pelatih Bojan Hodak, Rian menunjukkan fleksibilitas luar biasa. Ia tak hanya bermain sebagai gelandang, tapi juga sebagai bek tengah dan bek kanan. Dalam 29 pertandingan, ia kembali menyumbang 1 gol musim yang juga mengantar Persib meraih gelar juara yang dinantikan. Namun, musim ketiganya tidak berjalan mulus. Cedera di paruh musim membuatnya absen cukup lama. Meski hanya tampil dalam 12 pertandingan, perannya di ruang ganti tetap besar. Secara keseluruhan, Rian mencatatkan 66 penampilan dan 2 gol di Liga 1, serta tampil 4 kali di ajang AFC Champions League Tour. Hatur nuhun Mas Rian. Sukses dalam perjalanan karier selanjutnya, tutup Aditya. Terima kasih atas semangat perjuangan dan peluh yang telah diberikan. Sekali Persib, tetap Persib. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Momen mana dari Rahmat Irianto yang paling kamu ingat selama membela Persib? Yuk, tuliskan kenangan dan pendapatmu di kolom komentar. Kalau gini caranya Persib bisa hat-trick juara nih musim depan, Adam Alis langsung buat pernyataan jujur khusus untuk Sadil Ramdhani usai gabung. Peringatkan satu hal serius ini agar cepat dicintai Bobotoh. Wah, apa ya? Temukan faktanya di sini. Kabar bergabungnya Sadil Ramdhani ke Persib disambut antusias oleh Adam Alis. Bukan tanpa alasan, keduanya memang sudah saling mengenal sejak memperkuat Bayangkara FC pada tahun 2020. Kini mereka kembali satu tim dan siap mengarungi musim baru bersama Maung Bandung. Adam Alis menilai kehadiran Sadil akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti, terutama untuk menghadapi padatnya jadwal kompetisi Liga 1 dan AFC Champions League Tour 2025/26. Saya senang karena Sadil pemain bagus dan punya kecepatan. Itu dibutuhkan tim untuk mengarungi kompetisi musim depan. Saya berharap dia cepat beradaptasi, ujar Adam Alis pada Kamis 12 Juni 2025. Menurut Adam, Sadil bukan sekadar cepat, tapi juga membawa pengalaman yang dibutuhkan Persib untuk bisa tampil lebih baik daripada musim sebelumnya. Dia pemain yang berpengalaman. Saya berharap Sadil bisa menunjukkan penampilan terbaiknya dan ikut membantu Persib jadi lebih kuat lagi, tambahnya. Reuni duo Bayangkara di Persibapaka ini akan jadi salah satu duet kunci musim depan. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Sadil Ramdhani bisa langsung nyetel dengan tim dan gaya main Persib? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Uni Emirat Arab gerah. Isu Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah babak keempat bikin ricu Asia.
Isu penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memancing reaksi keras dari Uni Emirat Arab. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dari AFC demi menjaga netralitas kompetisi. Situasi makin panas dan bisa berdampak besar pada jalannya turnamen. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab (UAEFA) merespons soal isu Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam akun Instagram resmi UEFA, mereka memberi perhatian serius soal tempat yang bakal menjadi tuan rumah babak playoff Asia tersebut. Pasalnya, AFC disebut-sebut telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah tanpa adanya alasan yang jelas. Sebab Arab Saudi dan Qatar juga masih berjuang pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Asosiasi Sepak Bola UEFA telah meminta Federasi Internasional dan Asia untuk bersikap netral ketika memilih negara tuan rumah untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Tulis UEFA dilansir Jumat 13/6/2025. Hal ini terjadi selama surat resmi yang ditujukan kepada Konfederasi Sepak Bola Internasional dan Asia menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses seleksi, yang harus sesuai dengan peraturan dan peraturan yang menjamin hak-hak semua ekspatriat nasional yang berpartisipasi dalam lampiran Asia. Tambahnya, sebelumnya UEA turut mengajukan permohonan sebagai salah satu tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. UEA telah mencapai keberhasilan besar dalam menjadi tuan rumah turnamen dan acara olahraga dan sepak bola internasional terbesar dengan kesaksian semua orang, tulis mereka. Perlu disebutkan bahwa tim nasional kami adalah tim terbaik dalam hal peringkat tim yang berpartisipasi dalam Playoff Asia, di mana berada di peringkat ketiga dalam grupnya dengan 1 poin. Tambahnya, adapun putaran keempat dimainkan Oktober mendatang di tempat terpusat. Sebanyak 6 tim dibagi ke dalam 2 grup masing-masing berisi 3 tim. Laga pertama dimainkan pada 8 Oktober, lalu 11 Oktober untuk laga kedua, dan 14 Oktober untuk laga ketiga. Dari putaran keempat, 2 juara grup lolos otomatis ke Piala Dunia, sementara 2 runner-up akan diadu untuk melanjutkan kualifikasi ke putaran kelima. Erick Thohir umumkan revolusi wasit, 30% wasit asing di Liga Indonesia mulai musim depan. Dalam upaya meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola nasional, Erick Thohir mengusulkan penggunaan 30% wasit asing di Liga Indonesia. Keputusan ini diambil setelah pertemuan dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, di Jepang. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki profesionalisme dan integritas perwasitan di tanah air. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk melakukan reformasi signifikan dalam sistem perwasitan di Liga Sepak Bola Indonesia yang akan dimulai pada musim depan. Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (11 Juni 2025) setelah mengadakan rapat dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa di Jepang. Saya bertemu dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa di Osaka, sebelum kembali ke Jakarta hari ini, tulis Erick Thohir di Instagram. Dalam pertemuan tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menjelaskan bahwa selain melakukan perubahan pada tim perwasitan, dia juga membahas rencana untuk menerapkan sistem pengelolaan yang berbasis digital. Sebagai dampak dari wacana ini, seluruh proses yang berkaitan dengan penilaian, pemantauan pelatihan, serta penunjukan wasit yang akan bertugas ke depan akan dilaksanakan secara digital. Dalam pertemuan ini kami akan membuat perubahan dalam tim di perwasitan dan akan mulai menjalankan sistem penilaian, pemantauan training dan appointment perwasitan secara digital, tambah Erick Thohir.
penggunaan wasit asing 30%. Selain itu, Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa mereka akan berupaya untuk meningkatkan proporsi wasit asing di Liga Indonesia untuk musim yang akan datang. Dalam kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia, diharapkan 30% dari wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit asing, sementara 70%-nya adalah wasit lokal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas pertandingan serta memfasilitasi transfer pengetahuan di antara wasit. Kami juga mendorong penggunaan wasit asing dan Indonesia di liga dengan rasio 30% wasit asing dan 70% wasit Indonesia, pungkas Erick Thohir. Wasit dari luar negeri telah diterapkan pada musim 2024-2025. Perlu diketahui bahwa penggunaan wasit asing di Liga 1 Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak musim 2024-2025. Namun pada saat itu jumlah wasit asing yang digunakan masih tergolong sedikit. Seiring berjalannya waktu, PT Liga Indonesia Baru (LIB) memutuskan untuk meningkatkan frekuensi penggunaan wasit asing menjelang fase-fase penting di akhir musim. Dalam 7 hari ke depan, kita minta wasit asing untuk tempat-tempat yang ada di tim rawan, untuk di jurang degradasi maupun sensitivitas klub-klub yang di atas. Jelas Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus. Seperti yang dilaporkan oleh Antara pada awal bulan April lalu.